Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Agis di Dialog Ruang Tengah Bangka Pos. Nah, hari ini saya kedatangan salah satu narasumber yang merupakan anak muda berbakat dan menjadi kebanggaan Bangka Belitung khususnya. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Riani. Halo, pagi Kak Agis. Riani ini kebetulan adik kelas saya, pemirsa Bangka Pos. Iya, udah lama gak ketemu ya kita ya. Jadi dulu tuh memang sempat dekat Iya. waktu SMA. Oke. Jadi Riani ini adalah salah satu peserta suara MNC TV. Iya, kontes suara bintang. Kontes suara bintang. Oke, sebelum kita mengulik lebih jauh, mungkin kita mau tahu dulu deh perjalanan Riani Di apa nih, di bidang nyanyi? di bidang nyanyi aja Oke. dulu. Aku sebenarnya memang udah suka nyanyi memang dari kecil ya, mungkin emang udah dari kecil tuh udah sering ikut-ikut rebana waktu itu awalnya kan di TPA tuh sering ikut-ikut rebana sampai akhirnya di SD, MTS, SMA tuh udah mulai berani nyanyi di panggung nih. SMA udah sering ngeband kesana kemari sampai di akhirnya di kuliah aku mulai ngambil job nih, job dangdut, Melayu, band gitu sih. Oke. Nah, pemirsa Bangka Pos, jadi memang Riani ini dari zaman SMA tuh udah sangat terkenal ya, karena setiap kali ada acara tuh Riani pasti naik panggung gitu. Iya, emang udah hobinya di situ mungkin. Mungkin yang alumni SMA Negeri Santorio pasti udah tahu lah Riani gitu. Oke, Riani, kenapa dangdut gitu? Kenapa enggak genre lain? Kenapa dangdut? Kalau aku sendiri mungkin memang sukanya memang di dangdut Melayu ya. Dan karena basic suara aku juga memang aku gimana ya, menyesuaikan di suara aku juga ya, mungkinnya lebih cocok di dangdut juga. Tapi nggak menutup kemungkinan aku nggak nyanyi di pop gitu ya. Karena memang ada beberapa event yang memang mengharuskan aku untuk nyanyi di pop. Karena menurut aku seorang penyanyi harus all around sih ya, harus bisa semua genre gitu, nggak harus yang berpatok ke dangdut Melayu aja gitu sih. Oke. Nah, Riani sebelum sampai di titik sekarang kan pasti pernah melewati suka duka bernyanyi gitu. Benar, apalagi kalau kita nyanyi dangdut tuh pasti sempat dapat kritikan nggak enak dari orang, masih dipandang sebelah mata gitu. Gimana itu nanggepinnya? Sebenarnya memang aku agak insecure dari teman-teman dangdut lainnya sebenarnya, karena memang aku belajar alamnya dari diri aku ya, mungkin belajarnya tuh lewat YouTube mungkin ya, dibanding sama teman-teman aku yang mereka biasanya mungkin lebih ke les vokal misalnya kan, panggungnya lebih besar lagi dari aku gitu kan. Nah aku sendiri ini memang benar-benar yang otodidak, yang benar-benar kayak aku mengusahakan dari diri aku sendiri sambil belajar dari pengalaman-pengalaman yang mungkin udah aku dapat gitu. Jadi kalau untuk jatuh bangunnya di dunia dangdut Melayu itu ya mungkin Anda lumayan banyak juga sih, karena memang untuk sampai di titik yang seperti ini ya mungkin nggak tinggi-tinggi banget, tapi memang aku udah bersyukur gitu udah sampai di titik ini. Memang nggak yang semudah yang orang kira gitu kan. Memang banyak hal-hal yang mungkin harus jadi bahan pertimbangan aku. Kadang pengen mundur nih, kadang insecure sama teman-teman lain nih yang mungkin lebih pengalamannya lebih luas dari aku nih. Tapi ya yang namanya untuk mengejar karir kan ya, tetap ya pasti ada suka dukanya gitu sih. Kalau aku mah yang penting tetap usaha, jangan pernah malu gitu untuk mencoba gitu aja. Mungkin dengan ikut kontes suara bintang ini bisa membuka mata orang yang dulu sempat ngeremehin ya. Benar banget. Ini mungkin bisa jadi nanti aku jadi salah satu motivasi buat teman-teman yang mungkin kadang mereka insecure ataupun memang mereka nggak pede gitu, padahal mereka punya kualitas di bidang itu sendiri gitu. Jadi aku nggak hanya pengen stuck di aku aja gitu, aku pengen membangkitkan jiwa-jiwa teman-teman yang mempunyai kualitas suara bagus tentunya untuk mengembangkan bakat mereka gitu. Bukan hanya di Bangka Belitung aja, tentunya bisa membawa Bangka Belitung, mengharumkan nama Bangka Belitung sendiri ya di TV nasional gitu. Mungkin anak muda yang sekarang lagi nanti lihat Riani bisa tergugah gitu ya, punya bakat terpendam itu harus dikeluarin. Iya dong, karena memang bakat manusia kan masing-masing beda-beda. Jadi kalau memang mereka menyadari bahwa mereka punya kualitas suara yang bagus, kenapa enggak untuk dicoba gitu. Enggak ada yang tidak mungkin. Benar banget. Oke, setelah melanjut SMA, Riani lanjut kuliah atau? Iya, aku kuliah di salah satu PTN di Bangka Belitung, di Institut Agama Islam Negeri Cahabdurrahman Bangka Belitung, dan mengambil jurusan tarbiyah.
Sekarang udah pendidikan. selesai. Alhamdulillah udah selesai, aku lagi nunggu wisuda aja. Insya Allah. Gak ada kendala selama kuliah, gak ada itu. Kalau kendala tentu pasti banyak ya. Iya. Kalau di dunia perkuliahan, apalagi memang aku basicnya orang yang nggak bisa diem, nggak bisa hanya yang kuliah pulang. Aku memang aktif di beberapa organisasi, apalagi di dunia seni ya. Jadi memang salah satu aku pernah menjadi wakil ketua KM seni waktu itu. Nah dari situlah sih mungkin aku mulai mengembangkan diri aku banget, karena memang ranahnya di situ gitu ya. Alhamdulillah sampai akhirnya aku ikut kontes Putra Putri Dangdut Bangka Belitung yang memang diselenggarakan oleh Rumah Pelangi Indonesia gitu, dan ada di Bangka Belitung. Oke, berarti kalau nyanyi dangdut itu kan tentu ada tekniknya ya. Benar. Ya, ada cengkoknya gitu. Benar. Itu otodidak atau sempat kayak les vokal gitu? Kalau aku sendiri sih kayaknya udah keluar sendiri gitu ya, cengkoknya gitu. Emang dari kecil tuh memang basicnya tuh kan kalau sholawat itu ada cengkoknya ya. Iya, benar. Nah keterusan ternyata memang kayaknya bagusnya basicnya di dangdut gitu. Jadi memang alamiah, emang otodidak sendiri gitu. Ternyata memang lebih nyamannya di dangdut gitu daripada di pop gitu. Kalau nggak salah Rian ini selain nyanyi bisa main gitar juga ya? Iya lumayan, kunci-kunci dasar aja, tapi ya bisa insya Allah. Gitu. Soalnya waktu SMA tuh dulu sempat lihat nyanyi sambil main gitar juga kalau nggak salah ya. Iya, ada beberapa event ya mungkin. Selain gitar ada lagi nggak? Udah situ aja, nyanyi sama gitar aja dong mungkin ya. Oke, nanti kita bakal denger ya di nyanyi dangdut boleh di banget. akhir sesi nanti ya. Oke, Riani sampai akhirnya bisa ikut ajang kontes Suara Bintang itu bagaimana? Perjalanannya mungkin emang dari awal karir aku di Bangka Belitung sendiri, alhamdulillah aku pernah mendapat gelar Putri Dangdut Bangka Belitung di tahun 2022. 2022. Ya, jadi ini juga belum pergantian di tahun 2023 karena ini masih audisi untuk yang Bangka Belitung. Berarti sekarang masih menjabat, menjabat Putri Dangdut Bangka Belitung. Itu yang menyelenggarakan itu dari PT Rumah Pelangi Indonesia. Itu salah satu manajemen yang ada di Bangka Belitung, dan aku tergabung di dalam Rumah Pelangi sendiri untuk ya menggiatkan teman-teman lah, istilahnya yang memang mempunyai kualitas, mempunyai bakat untuk di up dong gitu. Jangan yang maksudnya dari teman-teman yang ada mungkin di desa atau di kampung, biasanya mereka kayak yang males banget gitu ya. Tapi karena aku memang yang notabene berasal dari kampung juga nih ya. Satu kampung kayaknya beda. Tapi nggak jauhan sih, masih satu daerah gitu. Jadi aku pengen teman-teman juga bisa meniti karirnya sama seperti aku gitu. Jangan dipendam gitu misalnya bakatnya gitu. Mungkin pemirsa Bangka Pos belum tahu nih Riani, sebenarnya Rumah Pelangi itu apa sih? Jadi Rumah Pelangi itu salah satu sekolah entertainment yang ada di Bangka Belitung. Iya. Jadi di dalamnya ada sekolah acting, modeling, ada pageant, mewarnai dan lain-lainnya. Jadi buat teman-teman yang mau lebih mengembangkan bakatnya lagi di dunia entertainment, boleh banget untuk gabung gitu bersama kita di Rumah Pelangi. Berarti kalau aku mau gabung bisa ya? Boleh dong, bisa banget, model bisa, tolong lihat aku dong Rumah Pelangi. Baik, balik lagi ke ikut ajang kontes Suara Bintang. Kayak sempat ada keraguan nggak sih Riani waktu ikut ajang tuh dan akhirnya pergi ke Jakarta? Kalau untuk keraguan sebenarnya banyak banget, karena memang aku ngerasa memang ilmuku belum sebanding teman-teman seni lainnya gitu. Tapi mungkin balik lagi memang udah rezekinya ya. Dan emang dari awal aku memang udah banyak banget usaha untuk ikut-ikut kontes yang lain di tingkat nasional, memang belum ada rezeki, dan ternyata memang rezekinya apalagi memang teman-teman nyanyi di Bangka Belitung kan banyak banget nih ya, emang bener-bener yang genrenya dangdut Melayu itu emang banyak banget gitu kan. Jadi memang kalau untuk ngomong keraguan tuh pasti banyak lah sih, karena memang istilahnya saingan kita banyak gitu ya. Jangankan di nasional, di Bangka Belitung aja udah cukup banyak gitu. Jadi istilahnya alhamdulillah bersyukur banget bisa sampai ke TV nasional, apalagi membawa nama besar Bangka Belitung gitu. Waktu audisi itu prosesnya gimana? Berapa peserta waktu itu? Aku kurang tahu juga berapa banyak seluruh peserta di Indonesia, cuma yang aku tahu di audisi awal itu kita kirim via WA ya, videonya itu udah diseleksi sama tim kreatifnya.
Jadi setelah dari itu nanti ada yang lolos dan ada yang nggak lolos tuh. Terus kita di audisi yang kedua itu di Zoom. Jadi di Zoom ini langsung sama teman-teman dari tim kreatifnya. Di wawancara juga, di interview juga, kesehariannya gimana. Habis itu nanti masih diseleksi lagi dari Zoom itu. Ketika udah diseleksi, udah selesai, baru kemarin diumumin bahwa memang lolos di nasional untuk 40 besar. 40 besar. Lalu setelah 40 besar itu bagaimana? Nah, 40 besar itu dikabarin bahwasanya nanti kita akan ada judging bersama dengan juri artis. Ini ada Kak Ayu Ting Ting, Bunda Inul, sama Mama Iis. Jadi di judging, dilatih dulu mau bawain lagunya yang kayak mana nih, genre apa nih. Jadi masing-masing dari teman-teman perwakilan provinsi itu bawa genrenya juga beda-beda. Ada yang mereka lagunya pop didangdutin, ada yang lagunya dangdut dipopin gitu. Jadi memang diacak gitu ya, sesuai dengan karakter suara mereka masing-masing gitu. Kalau Riani sendiri? Aku kemarin alhamdulillah kebetulan dapatnya agak rock ke pop, tapi harus tetap ada nuansa dangdutnya karena memang program di TV nasional ini memang mengangkat dangdut yang apa ya, istilahnya yang milenial gitu ya, enggak yang klasik-klasik gitu. Benar sih. Tapi memang kalau untuk rock dangdut ini agak sedikit lumrah ya. Ya lumayan sedikit lumrah karena memang apa ya, mungkin mengikuti perkembangan zaman juga ya. Karena memang lagi yang banyak banget aransemennya yang dangdut dipopin, di rockin gitu sih, biar lebih apa ya, lebih ngikutin perkembangan zaman aja sih kalau menurut aku. Waktu audisi kemarin nyanyi lagu apa kalau boleh tahu? Kemarin aku dapat kebagian 3 lagu. Oh, itu yang nentuin dari tim kreatif. Awalnya kita cuma dapat 2 lagu ya per orang. Aku pertama itu lagu Mati Lampu dari Rita Sugiarto. Itu kan dangdut tuh. Nah itu agak dipopin, di rockin itu maunya dari tim kreatif. Kemudian di lagu popnya aku dapat lagu dari Teh Ocha, Rosa, yang Terlalu Cinta. Itu juga aransemennya agak didangdutin. Jadi memang dibolak-balik gitu. Dan alhamdulillah dapat kesempatan tuh, itu jam 4 subuh banget dikabarin, Riani kamu itu ya dapat tambahan lagu 1 lagi ya, nanti duet sama Bunda Inul gitu. Jadi kemarin jadi waktu judging juri artis itu langsung diduetin karena memang Bunda Inul itu basicnya suka di pop rock gitu, pop rock yang dangdut gitu kan. Jadi alhamdulillah kemarin sempat duet sama Bunda Inul dan alhamdulillah ternyata langsung dapet 3 yes akunya gitu, Masya Allah. Waktu duet sama Bunda Inul itu nyanyi lagu apa kamu? Bumi Semakin Panas. Itu lagu dangdut cuma memang ada nuansa agak rocknya. Tapi memang kalau dengar dari suara Riani itu memang agak berat, agak aku ngebas ya. Iya. Ketika suaranya memang ngebas. Jadi kayak untuk ngerok tuh bagus banget. Insya Allah diusahakan lah ya. Oke, Riani mulai memilih untuk jadi seorang penyanyi dangdut itu sempat ada tantangan nggak dari keluarga atau orang tua? Awalnya kalau emang dari keluarga itu alhamdulillah enggak, support aja, yang penting akunya bisa menjaga karena memang image-nya penyanyi dangdut terkadang balik lagi ya, image-nya seorang penyanyi dangdut itu di masyarakat memang agak kurang bagus begitu. Dipandang sebelah mata. Benar banget. Nah, itulah mengapa salah satunya aku itu tergabung di Rumah Pelangi itu ingin membuktikan bahwa ternyata sebenarnya penyanyi dangdut tuh nggak begitu gitu. Kita juga masih menjaga aurat kita, masih memakai jilbab. Jadi teman-teman di Rumah Pelangi juga teman-teman yang tergabung di Putra Putri Dangdut itu ada 10 orang ya. Dari Bangka Belitung ini kemarin audisinya ada 70 orang yang lolos dan kita hanya diambil 10 orang. Lalu karena aku menjadi winner, aku berusaha untuk menjadi contoh yang baik nih buat teman-teman dangdut semuanya gitu yang ada di Bangka Belitung. Bahasanya memang image penyanyi dangdut itu tidak seburuk yang masyarakat pikirkan gitu. Jadi harus tetap menjaga diri, menjaga aura gitu. Yang penting menampilkan apa yang memang masih boleh untuk dilihat begitu masih ya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai terbukti nih. Iya, kita bisa lihat dari teman-teman yang udah ada di TV nasional nih, udah banyak sekali teman-teman yang mungkin genrenya dangdut tuh malahan banyak yang berjilbab ya, banyak yang berhijab. Jadi memang alhamdulillah siapa tahu memang aku menjadi salah satu motivasi teman-teman yang lainnya begitu kan, buat untuk tetap berkarya tapi tetap bisa menjaga diri gitu. Sekarang kesibukan Riani apa sih?
Aku sekarang karena baru nunggu wisuda ya, alhamdulillah di semester awal nanti aku udah diterima di salah satu sekolahan di Riau Silip Di juga, Riau ya Silip. alhamdulillah. Jadi mungkin tetap nurusin karir utama aku sebagai seorang guru ya tentunya ya. Dan untuk nyanyi aku nih mungkin ya masih sama-sama lah, bisa sama-sama bisa diimbangi lah, begitu. Yang penting kan tidak melenceng dari aturan gitu aja sih. Kalau tidak salah, Riani juga sempat membawa siswa Iya. SMA Riau Silip ikut itu ya? Iya, FL. ada festival lomba seni itu di Kabupaten Bangka, namanya itu FLS 2N. Iya. Alhamdulillah kemarin bisa lolos ke provinsi. Gitu. Ini masih tahap karantina lah istilahnya ya, untuk dipersiapkan dilombakan lagi di provinsi. Berarti selain bernyanyi, Riani juga pandai untuk melatih Amin. vokal suara ya? Memang kalau aku sendiri pengennya tuh bukan cuma di aku aja gitu yang dapat ilmu ini. Apa yang memang udah aku dapetin, aku pengen disalurin sama adik-adik aku yang memang punya kualitas suara yang mungkin bakatnya sama aku. Jadi nggak hanya stuck di aku aja gitu. Teman-teman juga harus bisa merasakan, harus bisa meng-up diri mereka untuk bisa berkarir gitu sama seperti aku. Oke, apa yang ingin Riani sampaikan ke masyarakat khususnya pemirsa Bangka Pos? Misalnya kayak ini loh dangdut itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Mungkin ya itu tadi lebih balik lagi kepada diri kita ya. Buat teman-teman yang memang mempunyai bakat yang mungkin sama seperti aku, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk membuktikan bahwasanya memang dangdut nggak seburuk itu di pandangan masyarakat. Ayo sama-sama memperbaiki image dangdut, apalagi memang kita di Bangka Belitung terkenalnya Melayu nih, apalagi kan lebih identik ke dangdut juga nih kan. Jadi bagaimana caranya kita bisa membawa dangdut Melayu ini lebih bagus lagi ke depannya, kalau bisa membanggakan Bangka Belitung di ranah nasional gitu, gak hanya di Bangka Belitung sendiri. Untuk kedepannya apa harapan dari Riani sendiri? Harapan aku sendiri untuk diri aku ya semoga bisa lebih berkarya lagi, bisa lebih banyak mempengaruhi orang-orang yang mungkin memang sama bakatnya dengan aku, bisa membawa juga mereka, dan aku pengen menjadi salah satu pembuka ladang rezeki nih buat teman-teman yang memang seprofesi aku, untuk sama-sama yuk kita naik ke nasional semuanya, kita banggain penyanyi-penyanyi yang memang berkualitas di Bangka Belitung gitu sih. Ada kepikiran buat buka YouTube nggak sih Riani buat sekarang tuh udah banyak ya kayak content creator yang YouTuber yang menyuarakan suaranya tuh di YouTube gitu. Nah untuk YouTube sendiri, alhamdulillah karena aku udah tergabung di salah satu manajemen di Rumah Pelangi tadi ya. Jadi memang di Rumah Pelangi karena udah banyak nih talent penyanyi yang ada di Rumah Pelangi, jadi kita memang udah produksi untuk cover lagu. Bahkan memang alhamdulillah kemarin aku dapat single kemenangan, jadi aku punya lagu sendiri alhamdulillah punya lagu single kemenangan, judulnya itu Hantu Cinta. Jadi boleh banget teman-teman yang mau menyaksikan cover lagu ataupun lagu terbaru aku, boleh banget di YouTube-nya PT Rumah Pelangi Indonesia. Oke, Riani, untuk konten Suara Bintang MNCTV kan tadi udah masuk ke 40 besar ya, dan sekarang alhamdulillah katanya udah masuk ke 12 besar ya. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang aku harus bisa lebih pandai-pandai menjaga suara sih, harus berlatih terus karena memang untuk di nasional kan saingannya juga pasti ya, jam terbangnya lebih tinggi banget dari aku kan. Jadi memang harus karena udah sampai ke nasional nih kan, jangan sampai membuat kecewa aja sih. Tentunya harus tetap berusaha untuk membanggakan nama Bangka Belitung sendiri. Tentunya juga aku meminta support dan dukungannya nih untuk seluruh masyarakat yang ada di Bangka Belitung, untuk rekan-rekan semuanya, untuk pemerintah juga khususnya di Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk sama-sama mendukung aku agar bisa mengharumkan nama Bangka Belitung di kancah nasional begitu. Cara bantunya itu nanti akan di-vote di aplikasi RCTI Plus. Nanti ada tutorial caranya, bagaimana caranya teman-teman bisa meng-vote aku di aplikasi tersebut. Jadi nantinya akan ada tahap-tahap di aplikasi tersebut untuk memvote kontestan yang ada di kontes Suara Bintang. Oke, baik pemirsa Bangka Pos, demikian dialog ruang tengah tadi bersama narasumber anak muda Bangka Belitung yang sangat berbakat ya. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan
Riani tampil di sini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat anak muda Bangka Belitung, dan harapan kita juga semoga pemerintah, masyarakat bisa mendukung Riani ya. Dengan cara tadi vote di aplikasi di RCTI aplikasi Plus. RCTI Plus itu mulai tanggal 12 ya. Iya. Oke. Baik pemirsa Bangka Pos, kita tutup dialog ruang tengah hari ini. Saya Agis bersama Riani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.